Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materi hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita mengetahui kapasitas tiang tunggal pada tanah granular. Ya, pada menghitung kapasitas tiang tunggal pada tanah granular minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ya cara perhitungan untuk kapasitas tiang dalam tanah granular. Yang pertama kita menghitung tiang ujungnya dulu ya. Mana sebelumnya untuk menghitung kapasitas tiang tunggal ini rumus umumnya dari hasil uji tanah ya. Nah, itu adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate atau QB itu ditambah dengan tahanan gesek ultimate atau QS dan dikurangi dengan berat tiang ya. Seperti yang di slide saya ini, sudah slide yang PDF muncul? Sudah ya? Oke, di mana simbol kapasitas ultimate neto tiang tunggal itu, QU itu adalah QB, kapasitas tahanan ujung, ditambah QS, kapasitas tahanan gesek ultimate, dikurangi WP. WP itu adalah berat di tiang. Nah, jadi artinya di sini kemampuan si tiang dalam menahan beban itu ada 3 faktor. Yang pertama tergantung dari kemampuan ujung tiangnya, yang kedua kemampuan gesek tiangnya di sekeliling tiang, di sepanjang tiang ya, dan dari pengaruh dari berat tiang juga. Nah, jadi untuk menghitung QB ini, tahanan ujung tiang ini ya, dari rumus mekanika tanah 1 ya, yaitu Q kecil B sama dengan QB besar dibagi A luas penampang ujung tiang. Sehingga rumusnya yang dari rumus pondasi dangkal ya, itu rumusnya CB kali NC ditambah PB NQ ditambah setengah gamma D N gamma. Sehingga ini dikali silang rumus QB-nya, kapasitas tahanan ujung tiangnya itu sama dengan AB, luas penampang ujung tiang, dikali yang ini. Dikali CBNC ditambah PBNQ ditambah setengah gamma DN gamma. Di mana CB ini kohesi dari kohesi tanah di ujung tiang, dikali NC, NQ, N gamma ini adalah kapasitas faktor daya dukung tiang ya, faktor daya dukung tiang dalam hal ini pondasi menggunakan terzagi itu tergantung nilai P-nya, sudut geseknya. Kemudian PB ini adalah tekanan over badan. Kemudian setengah gamma ini adalah berat isi tanah di ujung tiang kali D diameter atau lebar tiang. Ini untuk menghitung tahanan ujung tiang. Untuk menghitung tahanan gesek tiang, itu QS sama dengan sigma AS dikali CD ditambah KD P0 tangen PD, di mana sigma AS ini artinya jumlah dari misalnya di sepanjang tiang itu ada beberapa lapis tanah. Jadi per lapis tanah itu kita hitung tahanan geseknya. Jadi yang per lapis itu rumusnya adalah AS, luas selimut tiang, artinya keliling tiang dikali panjangnya, dikali CD, artinya kohesi dari tanah yang di lapis pertama tadi, misalnya ya, ditambah KD P0 tangen delta. Nah, jabarannya yang KD ini, ya, nah, jabarannya untuk KD itu dari tabel ya, dan tangen delta juga dari tabel. Mana tabelnya? Nah, saya share dulu. Karena KD itu adalah koefisien tekanan tanah lateral pada dinding tiang ya.
KD itu dari, coba lihat buku Anda. Yang tidak punya buku, coba buka bukunya halaman, ya. Buka bukunya halaman 104. KD ini, nilai KD itu untuk tiang pancang pada tanah granular menurut Mansur dan Hunter tahun 1970. Ya, di mana KD untuk tiang baja, ya, tiang baja KD-nya nilainya 1 sampai 1,3. Ya, saya di tabelnya itu ada. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Lihat tangen delta ya. Nah, tangen delta itu apa? Ya, di mana delta itu adalah, kita tahu, tangen delta tangen delta? Pak Jun? Udah lupa, Bu. Enggak buat catatannya kemarin ya? Enggak ada. Lupa, Bu. Adin sekarang enggak di itu, Bu, enggak di kos. Makanya kemarin kan saya pesankan buat catatannya. Ya. KD kali penolaksen kali tangen delta. Yang penolaksen itu tekanan overburden rata-rata di sepanjang tiang. Ya, tangen delta itu awalnya kan simbolnya bukan delta. Ya, awalnya kan ini tangen PD. Ya, cuman simbolnya saja yang kita ubah. P-nya itu adalah sudut gesek antara dinding tiang dengan tanah. Ya, nah, oke. Kemudian kita lanjut sehingga rumus Q ultimate tadi ya, balik saya new screen lagi. Ya, sehingga rumus umum kapasitas ultimate tiang itu adalah QU sama dengan QB-nya itu adalah AB kali CBNC tambah PBNQ tambah setengah gamma DN gamma, ditambah QS itu adalah sigma AS kali CD ditambah KD P0 tangen delta dikurangi berat tiang. Nah, ini persamaan umum kapasitas ultimate tiang tunggal. Nah, pada lapisan tanah granular. Jadi, untuk menghitung kapasitas tiang pada tanah granular, itu ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Di buku ini ada 4 metode. Yang pertama Paulus Davis, yang kedua US Army, yang ketiga metode Poile-Castello, dan yang keempat metode Kulhawi. Nah, yang akan kita pelajari di sini 2 metode, yaitu metode US Army, metode Paulus Davis, dan US Army. Bahkan ada di bukunya metode Paulus Davis halaman 105. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini, yaitu perhitungan kapasitas tiang tunggal pada tanah granular pertama dengan metode Paulus dan Davis. Seperti yang terlihat di screen Anda ini, ya. Metode Paulus Davis ini tercetus pada tahun 1980. Nah, itu untuk menghitung tahanan ujung, ya. Untuk menghitung kapasitas tiang tunggalnya itu tetap menggunakan rumus umumnya, yaitu QU sama dengan QB ditambah QS dikurang WP. Untuk menghitung kapasitas dengan metode Paulus Davis ini, bedanya di mana? Ya, kita akan melihat perbedaannya menurut metode ini, itu dari tahanan ujung ultimate-nya atau QB-nya. Nah, QB menurut
Paulus Davis ini mengacu pada saran Vesic tahun 1967 untuk mengestimasi besarnya tahanan ujung maksimum tiang ya pada tanah granular atau non-kohesif. Paulus Davis menyarankan bentuk variasi distribusi tekanan vertikal efektif dan kedalamannya seperti ini. Ya, jadi yang membedakan di metode Paulus Davis ini dari bentuk variasi distribusi tekanan vertikal efektif, ya, dari tekanan vertikal efektif dan kedalaman. Nah, misalnya seperti ini. Ini tiang yang sedalam L, di mana tiang ini menerima beban Q, ya, beban dari struktur di atasnya. Kemudian beberapa meter di bawah permukaan tanah itu ada muka air. Nah, kemudian ini tiangnya dengan diameter Q, berarti tiang bulat. Bagaimana distribusi tekanan vertikal di sekitar tiang pada tanah pasir ini menurut Paulus Davis? Ya, itu terlihat dari gambar di sini ya. Bahwa tekanan vertikal ya, tekanan vertikal kita mau membuat tekanan vertikal ini anggap sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya ya, sumbu X positif, sumbu Y positif. Itu tekanan vertikal bertambah sampai mencapai kedalaman tertentu. Jadi tekanan vertikalnya bertambah sampai mencapai kedalaman tertentu ya, yaitu kedalaman tertentu itu adalah ZC. Nah, sesudah itu dia konstan. Nah, sesudah kedalaman ZC itu dia konstan, yaitu sama dengan tekanan overburden efektif pada kedalaman ZC. Artinya, tekanan overburdennya konstan dari kedalaman ZC dan seterusnya. Ya, artinya tekanan overburden di kedalaman ZC ini ZC ini dari permukaan tanah sampai ke sini. Artinya ZC itu adalah kedalaman yang tekanan vertikalnya itu bertambah ya. Di mana ujung pertambahannya itulah ZC-nya. Kemudian dari kedalaman ZC itu sampai ke bawah tegangan vertikal efektifnya sama. Nah, ini gambar distribusi tegangannya ini bentuknya merata. Jadi ini sama. Jadi kalau digambarkan seperti ini, Anda menggambarkannya ini sumbu X positif, ini sumbu Y negatif. Di kedalaman 0, tegangan vertikal itu kan rumusnya adalah gamma aksen dikali H. Gamma aksennya di sini dikali H, hanya 0, berarti masih 0 tegangan vertikal efektifnya. Tergantung nanti bentuknya. Ini muka airnya kan di sini, beberapa meter di bawah. Berarti gamma tanah di atas muka air ini masih pakai gamma B. Berarti di sini gamma B dikali H, kemudian hanya 0, berarti masih 0. Kemudian di kedalaman sampai di muka air ini, misalnya kedalamannya 1 meter, itu masih gamma B dikali H-nya hanya sama dengan 1 meter, berarti jadi bertambah ya, dari 0 menjadi 1 ya. Dari 0 menjadi hanya 1 dikali gamma B, berarti gamma B. Berapa nih gamma B-nya di sini kan? Itulah tegangan vertikal efektifnya. Berarti kemudian dikali, kemudian di bawah lapisan muka air ini, di sedalam misalnya sedalam 2 meter, ya, 3 meter dan seterusnya, H-nya itu jadi semakin bertambah, gamanya menggunakan gamma efektif karena di bawah muka air ya. Nah, sehingga karena kedalamannya bertambah tentu tegangan vertikalnya pun bertambah ya. Nah, artinya dari kedalaman yang 1 meter ini gamma B dikali H1 ditambah di sini untuk kedalaman kedua meter berarti gamma aksennya dikali H2-nya. H2-nya berapa pertambahannya? Berarti misalnya 1 meter juga. Berarti gamma aksen kali H2-nya 1 meter juga, berarti itu di situ sama juga dengan gamma yang tegangan vertikal yang kedua. Kalau saya tuliskan di sini ya, untuk membuat tekanan vertikal efektif itu. Ini tiangnya. Air.
Misalnya seperti ini ya. Gambarkan, ada kelihatan di layar? Ada, Bu. Oke. Ada, Nah, Bu. kita sekarang mau menggambarkan tegangan vertikalnya ya. Artinya kita mau tegangan apa? Membuktikan bahwa di sini tegangan vertikalnya bertambah sampai kedalaman tertentu ya. Sesudah itu konstan sampai dari artinya tegangan overburden efektifnya pada konstan pada sampai kedalaman ZC, dari ZC sampai seterusnya. Jadi kita gambarkannya gimana, yang menggambarkan yang ini ya, yang di layar ini. Nah, itu caranya adalah misalnya ini tiangnya, ini muka air tanahnya sedalam 1 meter dari permukaan. Kemudian 1 meter berikutnya dan seterusnya. Kemudian kita menggambarkan tegangan vertikal efektifnya ini hanya dari 0 hingga seterusnya, ini tegangan vertikalnya. Ya, tegangan vertikalnya sumbu positif ke kanan. Jadi pertama, rumus tegangan vertikal itu kan adalah gamma dikali H. Ya, rumusnya adalah gamma dikali H. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, untuk yang kedalamannya 0, hanya sama dengan 0, maka tegangan vertikalnya sama dengan gamma kali 0. Berarti misalnya gamma B-nya di sini adalah 17, gamma SAT-nya di sini ada 18 kN per meter kubik. Ya, misalnya di sini ini gamma tanah di atas muka air itu adalah gamma B, di bawah muka airnya gamma SAT-nya 18, gamma B-nya misalnya 17. Maka gammanya nanti yang dipakai gamma yang di bawah muka air, gamma efektif. Gamma efektifnya berarti kalau gamma airnya 10, maka gamma efektifnya jadi 8 kN per meter kubik. Nah, jadi kita gambarkan pertama, kalau di kedalaman 0, tegangan vertikalnya itu gamma dikali hanya 0. Berarti gammanya 17 dikali 0 berarti 0. Jadi di sini 0. Ya. Kemudian yang di kedalaman hanya 1, berarti tegangan vertikalnya ini masih kondisi total karena dia di atas muka air. Ya. Berarti gamma B-nya dikali hanya. Hanya berapa? Hanya 1 meter. Gamma B-nya berapa? Gamma B-nya 17 meter. Berarti tegangan vertikalnya berarti 17 dikali 1. Berarti hasilnya tegangan vertikalnya 17 kN per meter kubik. Berarti dari kedalaman ini, dari sini ya, kedalaman 1 meter ini, dari kedalaman 1 meter ini dia bertambah tegangan vertikalnya, kan ke kanan dia positif ya. Berarti tegangan vertikalnya jadi 17. Anggap di sini 17. Diplot ke sini 17. Kelihatan? Ya, ini titik ini yang gamma vertikalnya yang nilainya 17. Nah, kemudian tarik ke sini. Nah, kemudian yang kedalaman 2 meter lagi. Kalau kedalaman 2 meter ini hanya 2 meter, berarti tegangan vertikalnya dalam kondisi apa dia lagi? Di bawah. Iya, di bawah muka air. Berarti kalau di bawah muka air, gamanya gamma efektif. Ya, nah berarti tegangan vertikal efektifnya, tegangan vertikal totalnya itu adalah tegangan vertikal yang di kedalaman 1, berarti tegangan vertikal 1, berarti gamma B dikali H1 ditambah gamma aksen dikali H2. Yang H1 ini nih, ini H1, ini H2, ini H3. Ya, nih. H1 nilainya 1 meter, H2 nilainya 1 meter, ya. H2 itu dari kedalaman 1 ke 2 meter. Berarti H2-nya 1 meter. H3-nya adalah dari kedalaman 2 ke 3 meter, berarti H3-nya 1 meter. Paham sampai sini? Paham, Bu.
Berarti tidak dijumlahkan dari atas ke bawah berarti, Bu. Dijumlahkan dari atas ke bawah. Ini dia. Berarti di kedalaman H2, tegangan vertikalnya sama dengan kondisi efektif. Gamma B dikali H1, dari kedalaman H1 ini, gamma B dikali H1-nya, ditambah yang di kedalaman H2-nya ini, gamma efektif dikali H2. Ditambah gamma efektif kali H2. Paham? Ini dia. Paham, Bu. Nah, berarti gamma B-nya 17 kali H1-nya 1, ditambah gamma efektifnya 8 dikali H2-nya berapa? H2-nya 1. Maka nilainya tegangan vertikal efektif di kedalaman H-nya 2 itu adalah 17 ditambah 8 berarti 25 kilonewton per meter kuadrat. Nah, jadi 25 kita plot di sini ya. Di kedalaman 2 meternya, ini 2 meter, berarti kalau 25 semakin bertambah ya, ini dari 17, jadi 25, di sini misalnya 25. Ditarik dari nilai 17 ke 25. Dengan vertikal efektifnya 25. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sehingga nanti ya kita anggap dia di kedalaman 2 meternya itu dia ZC. Kita anggap baru ya. Nanti kita akan menghitungnya. Jadi dari kedalaman hanya 2 meter itu itulah nilainya ZC-nya. Jadi kalau ZC-nya dari kedalaman 2 meter dan seterusnya, maka nilainya konstan. Jadi dari kedalaman yang hanya 2 meter itu tegangan vertikalnya dapat 25, berarti dianggap sekarang bahwa baru itulah kedalaman ZC-nya, yaitu 2 meter. Jadi dari kedalaman ZC dan seterusnya, itu tegangan vertikal efektifnya sama, 25. Makanya dia konstan ke bawah semua. Nilai tegangan vertikal efektifnya. Dah, paham sampai di sini? Bu, Paham, mau Bu. nanya, Bu. Ya, siapa yang mau nanya? Debbie, Bu. Ya, Debbie. Suaranya kecil, Debbie. Kecil, Bu. Sebentar. Kenapa yang konstan yang setelah kedalaman ZC itu kenapa dia konstan lagi, Bu? Apa tidak dipengaruhi sama kedalaman lagi, Bu? Nah, ini dia yang mau kita pelajari ya. Menurut si Paulus Davis nih, kenapa dia dari kedalaman ZC ini dia konstan ya. Nah, saya akan ke sana lagi nanti ya. Jadi menurut dari dia mengacu saran Vesic tahun 1967 itu, dia mengestimasi besarnya tahanan ujung tiang maksimum pada tanah granular itu, dia menyarankan bahwa bentuk variasi distribusi tekanan vertikal efektifnya dan kedalamannya itu seperti ini. Jadi terlihat bahwa tekanan vertikalnya bertambah sampai kedalaman tertentu. Kedalaman tertentunya itu adalah kedalaman kritis atau ZC. Sehingga nilai tekanan over badannya konstan. Jadi kalau sudah sampai kedalaman kritis ya, artinya tegangan vertikalnya itu sudah di kedalaman yang kritis, jadi dia anggap untuk kedalaman berikutnya itu konstan mengikuti tegangan vertikal pada kedalaman kritisnya. Jadi di situ dia mengasumsikan untuk perhitungan tahanan ujung dari tiangnya. Jadi dia dari nilai tegangan vertikal efektif pada kedalaman yang kritis. Nah, kalau dia mengasumsikan untuk tahanan ujung, menghitung tahanan ujung. Jadi kalau dia nggak sampai kedalaman kritis, artinya estimasi perhitungan tahanan ujungnya kan masuk dalam ininya,
dalam batasannya. Dia membatasi bahwa di kedalaman kritisnya itu ketegangan vertikalnya konstan lagi. Nah, jadi dianggap konstan. Enggak. Kalaupun kecil dari tegangan kecil dari kedalaman ya, yang tegangan vertikal dari kedalaman yang kritis itu sudah dianggap bahwa itu aman gitu. Jadi tahanan ujung ultimate itu dia tetap menggunakan rumus prinsip umum yang sama, di mana QB-nya itu adalah AB dikali FB. FB-nya itu yang rumusnya PB aksen dikali NQ. Ya, kenapa sampai di sini? Ini seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa yang rumus QB untuk tanah pasir, saya share lagi ya. Ini. Untuk rumus QB pada lapisan tanah pasir itu kan C-nya 0. Ya. Kalau C-nya 0, di sini suku pertamanya 0, suku keduanya ya tinggal PBNQ. Dan suku ketiganya karena semakin dalam ya, perbandingan rasio diameter dengan kedalaman pondasinya itu semakin kecil, jadi ini dianggap diabaikan. Maka tinggal yang suku kedua. Maka QB-nya itu AB dikali PBNQ. Oke, udah kebayang jawabannya kan, Debbie? Ya, dia memperhitungkan tegangan vertikal efektif pada kedalaman yang kritis gitu. Makanya dia nilainya konstan dari kedalaman kritis dan seterusnya. Ya, Debbie? Cara menentukan kedalaman kritisnya, Bu? Sabar. Kita ke sana lagi ya. Oke, ini QB-nya. QB-nya sudah. QB-nya itu kan rumusnya AB kali PB aksen kali NQ ya. Nah, AB ini luas penampang ujung tiang. Ini nggak ada masalah ya. PB aksen kali NQ ya. Tinggal PB aksen kali NQ. Nah, sekarang untuk PB aksen. Saya share yang PowerPoint, yang apanya aja, yang Word. Nah, jadi di sini rumus QB itu AB kali PB aksen kali NQ, di mana NQ-nya ini kita ambil dari usulan Behrens-Zantsev tahun 1961 dari gambar yang ini ya. Jadi untuk mencari nilai NQ dari gambar. Ini gambarnya hubungan antara sumbu X ini sudut gesek dalam atau pi, yang kurvanya ini ada 3, itu di mana masing-masingnya itu nilai kurvanya itu L per D. L itu panjang tiang dibagi diameter tiang. Itu nilainya 5, kemudian L per D nilainya 20, kemudian L per D nilainya 70. Nah, kalau enggak L per D Anda di antara nilai ini, ambil aja di antara kurvanya. Ya, ambil aja yang terdekatnya kemana. Misalnya L per D Anda 10. Mana yang terdekat? 10 itu ke 5 atau ke 20. Kalau berarti dekatnya ke 5. Berarti pakai kurva yang kelima, yang L per D-nya sama dengan 5 ini. Kemudian sudut geseknya misal 30, tarik ke atas, tarik kurva ke L per D-nya sama dengan 5, tarik ke sumbu Y-nya ke kirinya, maka dapat nilai NQ. NQ itu adalah faktor kapasitas dukung. Ya. Nah, jadi beda di sini NQ-nya kita pakai grafik yang si Behrens-Zantsev menurut si metode Paulus-Davies. Nah, kemudian nilai-nilai NQ dan P aksen ya. Nah, P aksen itu merupakan fungsi dari L per D. Jadi yang di sini P aksen ya. Nah, L itu panjang kedalaman tiang, D itu lebar atau diameter tiang, dan sudut gesek dalam efektif tanahnya ya, gambar 24 ini. Gambar ini digunakan untuk ujung tiang yang dipancang ke dalam tanah granuler dengan kedalaman paling sedikit 5 kali lebar atau diameter tiang. Ya. Nah, untuk penembusan tiang yang dangkal, NQ dapat diambil dari nilai yang diberikan terzagi untuk pondasi dangkal. Jadi ini untuk pondasi dalam, yang L per D-nya itu paling sedikit 5 kali, yang panjang kedalaman tiangnya itu paling sedikit 5D. Ya. Nah, jadi itu untuk QB-nya. Ya. Nah, PB aksennya tadi, ini tekanan vertikal overburden efektif, seperti biasa.
Nah, nanti kita lihat di mana bedanya untuk mencari ZC tadi. Untuk QS lagi, tahanan gesek ultimate tiang. Itu dari rumus QS sama dengan AS dikali FS. FS itu KD kali panel aksen kali tangen delta kali AS. Jadi berdasarkan FASIC tahun 1967, Paulus Davis mengevaluasi nilai-nilai hubungan KD tangen delta dan ZC per D dengan D-nya diameter tiang. Nah, jadi pengaruh ZC-nya itu di geseknya ini. Nah ya, nah, jadi KD kali tangen delta ini dengan ZC per D. Nah, pertama dengan untuk dari gambar 25 ini ada 3 gambar A, B, dan C. A ini hubungan Pi, sudut gesek dengan ZC per D. Nah, jadi untuk menghitung ZC, kedalaman kritisnya itu dari grafik ini. Ya. Nah, dari grafik ini ZC per D, D ini diameter tiang. Nah, kemudian jadi kebayang kalau Anda ya, pi tanah Anda sudah diketahui, tarik ke kurva, tarik ke kiri. Kalau pi diketahui, diameter tiang diketahui, dapat ZC kan? Nah, kemudian yang gambar B ini gambar B yang sumbu X-nya itu sudut gesek dalam, sumbu Y-nya itu KD tangen delta. Jadi untuk menghitung KD tangen delta, Anda tahu pi-nya berapa, tarik ke kiri, berarti KD tangen deltanya ada nilainya di sini. Nah, itu juga yang gambar ketiga juga seperti itu. Ini tiang pancang, ini tiang dongkrak, ini tiang bor. Tergantung tiang Anda tiang apa. Kalau tiang pancang, tarik ke garis yang menerus ini untuk mendapatkan KD tangen delta. Jadi dari gambar 25 ini ada 3 ya, hubungan ZC terhadap pi. Kemudian yang B ini hubungan KD tangen delta terhadap pi. Dan yang ketiga, hubungan KD tangen delta terhadap pi metode Meyerhof. Jadi 2 ini kita bisa menentukan, dengan 2 grafik ini, kita bisa menentukan nilai ZC dengan KD tangen delta. Nah, sekarang gimana caranya? Jadi gambar ini didasarkan pada hubungan kerapatan relatif atau DR dan sudut gesek dalam efektif ya, Pi aksen FASIC tahun 1967 dan Meyerhof tahun 1956. Jadi yang Pi-nya kita pakai Pi efektif di sini adalah 28 derajat ditambah 15 DR ya. Jadi 28 derajat ditambah 15 DR dari kurva 25A dan 25B itu adalah nilai-nilai yang didasarkan pada penguncian tiang dari pipa baja. Namun metode Paulus Davis itu menyarankan gambar tersebut cara pendekatan dapat pula digunakan untuk bahan tiang yang lain ya. Jadi bukan tiang baja saja. Jadi untuk tiang yang lain bisa tiang pancang, tiang bor ya. Nah, untuk tiang bor dan tiang dongkrak, tiang yang atau jack pile, tiang yang dipasang dengan cara menekan itu yang namanya tiang dongkrak. Paulus Davis menyarankan KD tangen deltanya di gambar 2C ya, 25C. Dan itu pada gambar tersebut Meyerhof menganggapnya deltanya 0,75%. Jadi saran Paulus Davis untuk menentukan sudut gesek dalamnya itu untuk perhitungan kapasitas dukung ultimate. 1, untuk tiang yang dipancang, tahanan ujung ditentukan dengan memperhatikan nilai pi di ujung bawah tiang. Dan nilai Q ditentukan dengan mengambil sudut gesek dalam efektif pada akhir pemancangan atau pi aksen. Nah, jadi pi aksen ini yang digunakan untuk hitungan kapasitas di tiang. Disarankan Kishida. Jadi yang pi aksen ini apa rumusnya? Setengah pi 1 aksen ditambah 40 derajat. Di mana yang pi 1 aksen itu sudut gesek dalam efektif tanah asli di lapangannya. Ya, berapa sudut gesek tanah asli di lapangan? Anda masukkan ke rumus ini. Jadi pi 1 aksen ditambah 40 derajat dikali setengah, jadi didapat pi aksennya. Nah, pi aksennya ini yang Anda plot ke sini tadi. Pi aksen tadi yang Anda plot ke sini, ke kurvanya, ke grafiknya ya. Nah, dan juga yang untuk menghitung QU, pi aksennya juga yang di sini. Ini adalah pi aksen. Ya. Nah, baru Anda plot ke sini untuk dapatkan NQ.
Jadi dicari dulu pi aksennya dari rumus yang ini. Setengah pi 1 aksen tambah 40. Kemudian ada lagi, dalam hitungan tahanan gesek tiang, kalau ini tadi dalam hitungan tahanan ujung ya. Kalau hitungan tahanan ujung berarti yang ini. Yang ini, pi-nya ini adalah pi aksen. Di mana pi aksen itu setengah pi 1 aksen tambah 40. Pi 1 aksennya itu pi di lapangan. Kemudian yang kedua, untuk tahanan gesek, nilai sudut gesek dalam di sepanjang tiang yang dipakai untuk menentukan nilai KD tangan pi dan ZC per D dalam gambar 25A dan 25B itu dengan menggunakan sudut gesek ini. Jadi pi aksennya dipakai adalah 3/4 pi 1 aksen ditambah 10 derajat. Dipakai kurung berarti ya. Enggak ya. Kalau ini tidak pakai kurung ya. Kalau yang pertama tadi ini setengah dikali pi 1 aksen tambah 40. Kalau yang untuk tahanan geseknya ya, ini 3/4 kali pi 1 aksen ditambah 10 derajat. Jadi pi 1 aksennya ini pi tanah di lapangan dan kemudian dikalikan 3/4 ditambah 10 derajat maka dapat pi aksen. Pi aksennya ini yang Anda plot ke gambar 25A dan 25B ini. Untuk diplot ke gambar 25 untuk menghitung ZC, diplot ke gambar 25B untuk menghitung KD tangen delta. Ini untuk menghitung pi aksen. Nah, itu untuk tiang panjang ya. Nah, untuk tiang bor, penentuan NQ dan ZC per D-nya disarankan sama ini. Artinya untuk gambar 25A untuk mencari ZC per D, pi aksennya yang dipakai adalah pi 1 aksen dikurang 3 derajat, artinya pi tanah yang di lapangan kurang 3 derajat, maka dapat pi aksen. Anda plot ke gambar 25A. 25A yang ini. Untuk dapatkan ZC. Untuk gambar 25B untuk mendapatkan nilai KD tangen delta. Oke. Nah, oke, jadi nilai sudut gesek dalam tanah berkurang karena pengaruh gangguan tanah akibat pengeboran. Jadi kalau dibor, nilai sudut geseknya jadi berkurang. Dan pengaruh pemasangan tiang juga mempengaruhi nilai sudut gesek dalamnya jadi berkurang. Nah, jadi untuk tiang bor ini, nilai KD tangen delta diambil dari gambar 25C. Ya, yang didasarkan pada sudut gesek dalam tanah asli atau sebelum pemancangan. Untuk tipe tiang cor atau cetak di tempat, Anda bisa baca saja ya. Kemudian kita ke contoh soal. Ya. Jadi kebayang tadi ya sudah dapatkan nilai untuk mendapatkan nilai ZC itu dari gambar 25A ini. Anda tentukan dulu nilai pi aksennya ini. Jadi pi aksennya itu pi 1 aksen, ya. Kalau dia tegangan gesek, ya 3/4 pi 1 aksen ditambah 10 derajat. Dapat pi aksennya berapa? Misalnya 33. Tarik ke atas, tarik ke kiri. Inilah nilai ZC per D-nya nilainya 6 misalnya. Jadi diameter tiangnya berapa? Misalnya 1 meter. 6 kali 1 meter berarti 6 meter kedalaman ZC-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Ya. Contoh soalnya ini saya sadur saja dari buku ya. Untuk mempermudah saya menjelaskan, makanya saya ketik contoh soal yang sama di buku. Itu di buku ada di halaman 121 ya. Contoh soalnya yaitu contoh soal 21 ini tiang baja bulat panjang 22 meter ya. Tiang baja bulat panjangnya 22 meter dan diameternya 0,4 dipancang ke dalam tanah pasir dengan data lapisan tanah seperti ini. Lapisan tanahnya di kedalaman 0 sampai 2 meter ya. Itu 2 sampai 10 meter, 10 sampai 21 dan lebih dari 21 meter. Jadi ke dalam panjang tiangnya itu 22 meter. Jadi yang lebih dari 21 meter itu yang sampai kedalaman 22 meter ya. Nilai-nilai NSPT
yang sudah merupakan nilai yang sudah terkoreksi. Artinya ini data tanah dari hasil pengujian di lapangan dengan menggunakan pengujian NSPT, maka dari nilai NSPT terkoreksinya untuk kedalaman 0 sampai 2 meter, itu nilai NSPT-nya 10. Ya, kedalaman 2 sampai 10 meter itu nilai NSPT-nya 16. Kedalaman 10 sampai 21 itu seragam nilai NSPT-nya 10 dan lebih dari 21 meter nilai NSPT-nya 16. Kemudian muka air tanahnya terletak pada kedalaman 2 meter, berarti di sini. Berarti dari 2 meter ke bawah itu ini udah jenuh air, ya. Nah, jadi yang di sini yang gamma B-nya, di gamma B diketahui 18. Nah, gamma SAT-nya yang jenuh airnya dari 2 meter dan seterusnya itu dari 18,8 sampai kemudian 10 sampai ke 21 meter itu gamma SAT-nya 18,3, kemudian lebih dari 21 meter gamma SAT-nya 18,8. Nah, kemudian sehingga kalau Anda hitung gamma efektifnya, ini Anda kurangi dengan 9,8 ya. 9,8 dapat nilainya gamma efektifnya 9, ini 8,5, ini 9. Nah, di mana berarti yang per meternya, per meter panjang diketahui 3,7 kN per meter. Oke, jadi dalam hitungan dibatasi nilai FB-nya itu harus kecil sama dengan 15.000 kN per meter kuadrat dan nilai FS-nya harus kecil sama dengan 107 kN per meter kuadrat. Pertanyaannya, hitung kapasitas ultimate tiang dengan cara yang disarankan oleh Paulus Davis. Nah, seperti yang disarankan oleh Paulus Davis, ini terlihat gambar tiangnya. Kita gambarkan tiangnya yang panjangnya 22 meter, tiang baja bulat, diameternya 0,4, itu dipancang pada tanah pasir. Kemudian pertanyaannya berapa kapasitas ultimate tiangnya ya? Dari ini permukaan tanah 0, kemudian muka airnya ada di sedalam 2 meter. Kemudian dari 2 sampai 10, ini dari keterangan tabel aja ya, Anda gambarkan. Dari 2 sampai 10 itu lapisan tanahnya pasir dengan gamma SAT-nya 18,8 ya, dan gamma efektifnya 9, nilai NSPT-nya 16 ya. Kemudian dari 10 sampai 21 itu NSPT-nya 10, gamma SAT-nya 18,3, maka gamma efektifnya 8,5. Dan lebih dari 21 yang kedalaman 1 meternya itu nilai N-nya 16, gamma SAT-nya 18,8, gamma efektifnya 9. Nah, sekarang kita gambarkan tegangan vertikal efektifnya dulu. Nah, diagram tekanan vertikal efektifnya kita gambarkan. Di sini adalah di kedalaman 0, gamma B kali 0 berarti 0. Kemudian di kedalaman 2, gamma B dikali hanya 2 berarti gamma B-nya 18 dikali 2 berarti 36, ini ya. 36. Kemudian ZC-nya berapa? Nah, ZC-nya yang kita hitung ya, untuk bisa mengetahui berapa tegangan vertikal efektif pada kedalaman ZC. Untuk dapatkan ini. Sehingga konstan untuk kedalaman seterusnya. Nah, sekarang kita hitung ZC-nya itu. Nah ya, nah untuk cara Paulus Davis ini, dari nilai N yang telah diketahui dapat diperoleh nilai Pi. Itu dari gambar 21. Karena gambar 21 Anda, gambar 21, di buku, coba lihat di buku Anda gambar 21. Ketemu? Yang sudah ketemu? Nilai NSPT ya.
Oh, Yang di halaman 78, Bu. bukan halaman 78. Kita di sini dari N yang telah diketahui, berarti nilai NSPT ya. Dari nilai NSPT diketahui, yang telah diketahui dapat nilai Pi. Nah, jadi dari data nilai NSPT Anda, kan nilainya 10, yang kedalaman 0 sampai 2 itu nilai NSPT-nya 10. Maka dari gambar buka, ini gambar di sini nih, gambar Halaman 80, Bu. 80. Bukan, halaman 101. NSPT-nya 10, tarik ke bawah, berarti gamma pi aksennya, pi tanah di lapangannya itu 30. Gambar 21 ini ketikan saya ini, ketikan di 21. Tapi yang mengacu ke buku, di buku Anda gambar 218. 218 hari Kris tadi. Aceh. Ya. Halaman 101. Ada ketemu? Ada, Bu. Itu pertama kan. Jadi ibaratnya gini, saya perjelas ya. Anda menghitung kapasitas tiang ini dari hasil pengujian tanah di lapangan. Pengujian tanahnya NSPT. Nah, dari NSPT kan dapat nilai N-nya, N korelasinya setiap kedalaman. Ini diketahui dari soal ya. Nah, jadi pertanyaan, berapa nilai sudut gesek dalamnya tanah di lapangan? Yang tadi seperti kita pelajari bahwa nilai pi aksen satunya itu berapa? Ya. Nah, jadi pi aksen 1 pi tanah di lapangannya itu berapa? Berarti Anda plot pakai grafik gambar 218 yang halaman 101 di buku Anda. Ya. Nah, NSPT-nya ambil 10. Berarti dari sumbu Y-nya 10. Ini grafiknya ya. Di sumbu Y-nya N-nya nilainya 10. Tarik ke grafik, berarti tarik ke bawah. Ini. NSPT-nya nilainya 10, tarik ke grafik, tarik ke bawah. Berarti dapat nilai pi satu aksennya 30. Nah, pi satu aksennya dapat 30 derajat. Nah, kemudian 218 Aceh halaman 101. Nah, hitungan hitungan nilai pi ya untuk memperoleh KD tangen delta diperlihatkan dalam tabel ini, tabel C21B ini. Nah ya, jadi pi-nya sudah dapat, pi satu aksennya, maka pi aksennya untuk menghitung nilai sudut gesek pada tahanan gesek, itu tahanan gesek kan perlu rumus KD tangen delta nih. Nah, maka pi-nya itu yang dipakai pi aksennya sama dengan 3/4 pi satu aksen ditambah 10 derajat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, jadi pi satu aksennya Anda hitung 3/4 pi satu aksen. Pi satu aksennya ini yang sudut gesek tanah di lapangannya. Ya. Nah, sudut gesek tanah di lapangannya itu tadi dapat 30 dikalikan 3/4 ditambah 10 derajat, maka dapat 32,5. Maka KD tangen deltanya Anda lihat ke gambar 25B tadi. Ke gambar 25B yang ini. Nah, gambar 25B ini pi aksennya itu dapat 32,5. Berarti di sini tarik ke atas, tarik ke samping. Ini berapa itu? 32,5. Ini 28, 29, 30, 31, 32. 32,5-nya di tengah-tengah. Tarik ke kurva, tarik ke kiri, berarti 1,2. Jadi
sekitar KD-nya nilainya 1,2. Paham cara membacanya? Dapatkan 1,2 ini? Paham, Bu. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ini untuk dari kedalaman 0 sampai 2. Ini data diketahui SPT-nya. Anda plot cari data sudut gesek dalam di lapangannya dari nilai SPT. Kemudian Anda masukkan ke rumus untuk dapatkan P-aksen. Baru masukkan ke grafik untuk dapatkan KD tangen delta. Nah, ini untuk menghitung tahanan gesek. Ya, nah. Jadi tahanan geseknya setiap kedalamannya sudah aman, sudah terisi ya, KD tangen deltanya. Setiap lapisan kedalaman tanahnya. Nah, sekarang untuk tahanan ujung. Ujungnya itu pakai dimisalkan dulu kedalaman kritisnya ZC-nya kecil dari 3 meter. Jadi dari sini tadi itu kan kedalaman 2 meter, nilai tegangan vertikal efektifnya 36. Kita misalkan dulu kedalaman ZC-nya itu kecil dari 3 meter. Nah, kita permisalkan dulu. ZC-nya kecil dari 3 meter dengan Pi-nya itu 34 derajat. Nah, Pi-nya itu 34 derajat dari gambar 25A. Dengan Pi 34 derajat dari gambar 25A diperoleh, ya gambar 25A yang ini. Dengan Pi-nya 34 derajat, ya, ditarik ke atas, tarik ke samping, dapat nilai ZC per D-nya berapa? 34, tarik ke atas, ke samping, 6. Misalkan 6 lebih. Topas 6. Nah, itu plot Anda di buku. Nah, 6 lebih, 6,5 misalkannya ya. Jadi misalkan ZC per D-nya 6,5. Kalau Anda misalkan Z-nya kecil dari 3 meter. Kita buktikan. Jadi ZC-nya sama dengan 6,5 kali D. 6,5 kali diameternya 0,4. Maka nilainya 2,6 meter. Jadi anggapan permisalan Anda ZC-nya kecil dari 3 meter benar. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kedalaman kritisnya ZC-nya dapat di kedalaman 2,6 meter. Jadi awalnya Anda misalkan, Anda ambil permisalan kedalaman kritisnya kecil dari 3 meter. Kecil dari 3 meter itu berapa dia kedalamannya? Oh, ternyata dapat 2,6. Ternyata dengan mengasumsi Anda bahwa ZC-nya kecil dari 3 meter itu benar, maka Z kedalaman kritisnya 2,6. Nah, maka tegangan overburden pada kedalaman 2,6 itu jadinya apa? Nah, jadinya kembali ke gambar ini. Tadi ini yang 36 ini Anda tambahkan, ya. Artinya kan 36 ini gamma B dikali hanya 2 meter ya. Kemudian ditambahkan gamma efektifnya karena ada di bawah muka air. Gamma efektifnya dikali hanya jadi berapa sampai kedalaman ZC dari 2 meter ke 2,6? Jadi kedalaman berapa? 0,6, Bu. Ya, 0,6. Jadi kan tadi gini, di kedalaman 0 meter, tegangan vertikalnya 0. Ya. Terus kedalaman 2 meter, tegangan vertikalnya berapa? Tegangan vertikal di 2 meter, berarti gamma B dikali hanya 2 meter. Jadi hasilnya gamma B-nya 18 kali 2 berarti 36. Di sini 36. Ya. Kemudian ZC-nya katanya di 2,6. Nah, di sini anggap ZC-nya 2,6 meter. Ini ZC. Nah, jadi dari kedalaman 2,6, berapa tegangan vertikal efektifnya? Berarti yang kedalaman 2 meter tadi kan, gamma B kali hanya 2 meter, ditambah gammanya karena udah di bawah muka air di sini ya, gamma efektif kali hanya tinggal dari 2 ke 2,6 berapa jadi hanya? 0,6. Iya, 0,6. Jadi berapa hasilnya? Gamma B kali H 2 meter tadi 36.
ditambah gamma efektifnya berapa? Gamma efektifnya 9 kali hanya 0,6. Jadi hasilnya 36 ditambah 9 kali 0,6 5,4. ya 5,4. Jadi hasilnya 41,4. 41,4. Berarti di sini 41,4. Nah, ini tegangan vertikal efektif di kedalaman ZC. Nah, vertikal efektifnya 41,4. Maka kedalaman seterusnya dia sama, 41,4. Sampai kedalaman 22 meter. Tetap tegangan vertikal efektifnya 41,4. Sudah paham sampai di sini? Insya Allah paham, Bu. Yang lain gimana? Paham, Bu. Oke. Nah. Ada pertanyaan? Oke. Untuk QB, QU udah aman ya. QB dari ZC, pengaruhnya ZC kedalaman kritis. QS, kanan geseknya, pengaruhnya di KD tangen deltanya, ya. Sehingga kita bisa langsung masuk ke rumusnya QB sama dengan QB dihitung dengan memperhatikan kenaikan nilai sudut geseknya. Artinya dari QB itu pakai pi aksennya itu adalah setengah kali pi 1 aksen tambah 40 derajat. Yang pi 1 aksennya ini dari data NSPT, data lapangan. Yang ini ya. Nih. 30, 32, 30, 32. Ya. Nah. Untuk QB, pi 1 aksennya itu Anda masukkan ke rumus yang ini. Q aksennya dapatnya setengah kali pi 1 aksen ditambah 40. Nah, kemudian pi 1 aksen yang untuk di tanah yang di ujung, ya. Untuk tanah yang di ujung, pi aksennya 32,5 ditambah, ini berapa nih? Setengah kali 32,5 tambah 40 apa 20 itu? Salah ketik. 40 ya. Ini salah ketik nih. Ini 40. Nah, sama dengan 36. Nah, kemudian L per D, L-nya panjang 22, diameter tiangnya 0,4, itu sama dengan 55. Dari gambar 24, diperoleh NQ. Gambar 24 itu gambar yang ini. Gambar yang ya. Nih. Gambar ini tadi L per D-nya 55. Yang kalau di layar saya ini saya buka di sini. Nah, ini. L per D-nya 55. 55 dekatnya kemana? 20 apa ke 70? 70. Nah, ke 70, pi-nya berapa tadi? Pi aksennya dapat 36 ya. 70 di sini anggap 36, tarik ke sini, tarik ke kiri sekitar 50. 50 dan kalau di buku dapat 60 dia. Nah, Anda tarik aja lah ke buku Anda ya, ke kurva di buku Anda. Pi-nya tadi berapa? Pi-nya 36. Ya, Anda bagi aja lah dari 35 ke 40 tuh sama skalanya 36. Tarik ke atas yang L per D-nya 70, tarik ke kiri dapat 60. Nah, itu untuk mendapatkan nilai NQ.
Nah, NQ-nya dapat 60. Kemudian, untuk mencari tahanan ujung itu kan rumusnya QB sama dengan AB kali PB aksen kali NQ. NQ sudah dapat, AB-nya bisa kita hitung rumusnya. Kalau tiangnya tiang bulat, berarti luas penampang ujung tiang bulat itu 1/4 πd kuadrat. Ya. Nah, luas lingkaran. Jadi 1/4 πd, D-nya masukkan 0,4. Nah, dapat 0,13 dikali PB aksennya berapa tadi? Di kedalaman kritis, dari kedalaman kritis sampai ke ujung dia sama. Berarti sampai ke ujung berapa dapat nilai PB aksennya? Nah, ini tadi ya, yang 41,4. PB aksen itu adalah tegangan vertikal efektif di ujung tiang. B itu miring, itu tanda dia menandakan bahwa di ujung tiang, P-nya itu tekanan overburden atau tekanan vertikal efektif di ujung tiang. Jadi di ujung tiangnya itu sama juga dengan tekanan vertikal efektif dari kedalaman kritis, dia sama. 41,4. Dah paham sampai sini? Insya Allah paham. Nah, dapat QB 322,9. Nah, dari soal dibatasi bahwa nilai FB-nya itu rumusnya QB per AB, ini bolak-balikkan rumus saja ini. FB-nya itu yang rumusnya yang ini PBNQ, ini FB, berarti FB sama dengan QB per AB, itu harus kecil sama dengan 15.000. Benar nggak? Coba buktikan. Jadi FB-nya, QB-nya 322,9 dibagi AB-nya 0,13 dapat 2483,4. Ternyata benar bahwa nilainya kecil dari 15.000 kN per meter kuadrat. Berarti kontrol oke. Ya. Nah, itu untuk mencari tahanan ujung tiang. Kemudian tahanan gesek lagi, QS. QS itu rumus QS itu sigma AS kali KD tangen delta kali P0 aksen. Nah, pertama AS-nya. AS-nya berapa? AS itu adalah keliling tiang. Ya, keliling tiangnya itu AS itu luas selimut. Berarti luas selimut tiang sama juga dengan keliling tiang. Ya. Nah, keliling tiang rumusnya pi kali D. Pi kali diameter 0,4. 1,26 meter. Dikali. Nah, ini lagi. Jadi ini per lapis ya. Ini lapis di 0 sampai 2 meter, ini lapis di 2 sampai 2,6 meter. Ya, lapisnya kedalaman ZC-nya. Jadi lapisannya itu ada dari 0 sampai 2 meter, kemudian dari 2 sampai 2,6 ya. Kemudian dari 2,6 sampai ke berapa lagi? Ke soalnya itu 2,6 sampai ke 10 ya. Nah, ini dia jarak dari 10 ke 2,6. Kemudian dari 10 sampai 21 dan 21 sampai 22. Jadi ada per lapis. Lapisannya ada berapa lapis nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 lapis jadinya. Ya. Nah, yang dari awal datanya 4 lapis, sekarang jadi 5 lapis. Kenapa? Karena dibatasi sampai kedalaman ZC. Nah, ini dia. Karena luas penampang tiang itu setiap kedalaman tiang, jadi hitung tiang per lapisnya. Jadi keliling tiang kali lapis pertama, lapis yang 2 meter, ini. Ya. Kemudian keliling tiang kali lapis keduanya yang dari 2 meter ke 2,6 meter, yang kedalaman kritis. Bisa diikutin? Jadi dari 2,6 sampai ke 2 meter, kemudian lapis ketiga yang dari 2,6 sampai ke 10 meter. Ya. Saya lihatkan di gambar. Ya, ini lapis pertama dari 0 sampai 2 meter. Lapis kedua dari 2 sampai ke 2,6 meter kedalaman kritis. Kemudian dari 2,6 ke 10 meter lapis ketiga. Kemudian dari 10 meter sampai ke 21 lapis keempat. Kemudian dari 21 ke 22 lapis ke-5. Nih. Maka ini adalah nilai AS. Nilai AS itu keliling lingkaran dikali kedalaman tiangnya. Kedalaman tiap lapisan tanahnya. Ya. Nah, kemudian baru dikali
KD tangen delta kali penol aksen. Nah, itu yang mana? Tadi dari tabel sudah kita hitung. Nah, ini KD kali tangen delta untuk lapis yang dari kedalaman 0 sampai 2 itu 1,2. Nah, dia 1,2 nih. Ya. Ini KD tangen deltanya. Dikali penol aksen rata-rata. Artinya itu tekanan overburden rata-rata. Rata-rata dari kedalaman 0 sampai kedalaman 2 meter. Ya, dari kedalaman 0, tegangan vertikal efektifnya 0, kedalaman 2 meter, tegangan vertikal efektifnya berapa di 2 meter tadi? Berapa? Kedalaman 2 meter 36. Ya, yang ini. Yang saya gambarkan ini. Ini kan? Tegangan vertikal efektif dari kedalaman 0 itu 0. Di kedalaman 2 meter di sini adalah 36. Ya. 0, kemudian 36. Kemudian kedalaman 2,6 itu 41,4. Nah, sekarang yang tekanan vertikal efektif rata-rata dari kedalaman 0 sampai 2 meter itu rata-ratanya berarti 0 ditambah 36 dibagi 2. Paham yang ini? Paham, Bu. Nah. Terus tegangan vertikal efektif yang dari kedalaman 2 sampai 2,6. 2 sampai 2,6. Dari kedalaman 2 itu 36. Dari yang kedalaman 2,6 itu tadi berapa? 41,4. 1,4. Rata-ratanya berarti 36 tambah 41,4 bagi 2. Nah, ini. Nih. Oke. Dikali KD tangen deltanya tadi 1,3. Nah. Kemudian di kedalaman seterusnya lagi 10 sampai 2 dari kedalaman 2,6 sampai 10. Ini KD tangen deltanya dari tabel di atas 1,3. Ini. Ya, dari 2,6 sampai 10 kan rentang yang ini nih. Ya, berarti nilai KD tangen deltanya 1,3 dikali yang ini tekanan vertikal efektif dari 2,6 sampai 10 itu dia sama. Ya. Dari kedalaman kritis sampai seterusnya sama. Berarti kalau dirata-ratain dia sama 41,4. Dan seterusnya dari kedalaman 10 sampai 21 ini KD tangen deltanya, ini penol aksen rata-ratanya. Kemudian dari kedalaman 21 sampai 22 ini KD tangen deltanya, ini penol aksen rata-ratanya. Kemudian Anda hitung semua ini per lapisnya, kemudian Anda jumlahkan. Ini totalnya. Paham sampai di sini? Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, berarti dapat di sini nilai QS ya, tahanan gesek di seluruh kedalaman tiang jadinya. Ya. Kalau hanya di kedalaman tiang 2 meter pertama saja yang ini dia QS-nya. Ya. Di 10 meter pertama ini dia. Dari 10 nih sampai di sini dia cuman QS-nya ya. 501. Nah, kemudian sampai seterusnya sampai di QS sampai kedalaman 22 meter nih dia 1350,69 kN. Kemudian dari soal diketahui untuk mengecek batasan tahanan gesek satuannya itu adalah Fs-nya QS dibagi AS. QS dibagi AS itu dapat 53,82. Ternyata kecil dari 107, benar kontrolnya ya. Oke. Oke.
Itu nilai QS. Dan kapasitas dukung ultimate netonya QU-nya sama dengan berat tiang yang panjang tiangnya 22 meter, berat per meternya 3,7, maka berat tiang sepanjang 22 meter itu jadinya berapa? 3,7, berat tiang per meternya 3,7 dikalikan panjang tiangnya 22. Ya. Nah, jadi hasilnya 81,4 kilonewton. Ini panjang tiang nih. Panjang tiang 22 meter, berat per meter panjangnya 3,7, maka berat tiangnya adalah 81,4 kilonewton. Maka masukkan ke rumus kapasitas dukung ultimate netonya, QU-nya sama dengan QB ditambah QS dikurang WP. QB-nya adalah, tadi dari dapat 322,9, ditambah QS-nya adalah 1350,69 dikurang 81,4. Sama dengan berapa dia nih? 1592,19 kilo Newton. Itu dia. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Sekarang silakan Anda catat di catatan mengenai penjabaran metode Paulus-Davis ini supaya lebih melekat ya dengan cara menulis di catatan dengan contoh soalnya. Anda melatih mengerjakan contoh soalnya buat di catatan. Sembari kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu 30 menit. Tapi nanti kabari saya kalau catatannya udah selesai, kabari di grup. Kita join Zoom lagi untuk menjelaskan ya metode US Army. Oke? Sepakat? Sepakat semua? Oke. Oke, silakan sambil istirahat Anda buat lengkapi catatannya ya. Buat catatan tentang metode Paulus-Davis. Oke, saya cukupkan dulu penjelasan mengenai metode Paulus-Davis. Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.